Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, CIO, KEIK, akan menjelaskan penggunaan graf transformer untuk memprediksi respons pasien terhadap obat. Kelompok 4 kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Joki Patrick Syotang, kemudian ada Ahmad Bintang Arif, kemudian ada Sabil Rofia Alif Permana, dan ada Zakia Hasbi Hutauruk, dan terakhir Zulfa Mailida. Selanjutnya, bagian latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, Zakia Hasbi. Latar belakang dilakukannya penelitian dalam paper ini adalah terdapat beberapa individu yang sensitif terhadap zat tertentu, sehingga tidak bisa menggunakan beberapa obat-obatan untuk penyembuhan. Bukannya semakin membaik, tapi malah menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pihak kesehatan perlu menentukan pasangan obat yang sesuai untuk masing-masing individu, yang mana jika dilakukan satu persatu, maka tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan metode yang bisa digunakan, yang bisa dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam paper ini dikembangkan algoritma deep learning untuk mempelajari genomik dan fitur transkriptomik dan epigenomik dari sel secara otomatis. Metode ini bernama GraphTrans-DRP. GraphTrans-DRP adalah graph transformer atau arsitektur jaringan saraf baru yang mampu mengekstraksi representasi obat yang lebih baik dari grafik molekuler untuk memprediksi respon obat pada garis sel. Metode ini hasil kombinasi dengan jaringan konvolusi grafik GAT-GCN. Hasil percobaan menunjukkan metode ini lebih baik daripada GraphDRP dan Graphomic DRP dalam root mean square error atau RMSE dan koefisien korelasi persen untuk semua percobaan. Pada metode ini, dimensi direduksi sehingga berdimensi sama dengan data genomik dan epigenomik. Kombinasi graph transformer dan GCN mencapai hasil tertinggi di antara semua kemungkinan kombinasi. Selanjutnya akan dilanjutkan. Metode yang digunakan adalah graph transformer for drug response prediction atau GraphTrans-DRP untuk memprediksi nilai respon dengan mengambil informasi kandungan kimia pada obat dan data multiomics dari sel. Obat yang disajikan dalam format file yang diunduh pada PubG. Lalu, OVER atau RDKIT digunakan dalam membangun molekular graph yang mencerminkan interaksi antara atom di dalam obat. Selanjutnya, atom yang berasal pada DeepGem digunakan dalam mendeskripsikan node pada graf. Atom ini merupakan sebuah vektor biner multidimensi. Jika ada sebuah ikatan di antara sepasang atom, maka edge tersebut akan ditetapkan. Hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan grafik biner dengan node-node yang diatribusikan dibangun untuk setiap input file string. Graph transformer diintegrasikan dengan model atom GAT-GCN. Model GAT-GCN berfungsi untuk mempelajari fitur-fitur obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Patrick. Selanjutnya, pada graf convolutional network GCN, secara umum graf untuk obat yang diberikan dan disimpan dalam bentuk dua matriks. Salah satu matriks terdiri dari n node pada graf dan setiap node diwakili oleh vektor dimensi. Sedangkan satu matrik yang lainnya menampilkan koneksi setiap edge antar node. Layar dari graf konvolusional yang asli mengambil dua matriks sebagai input dan bertujuan untuk menghasilkan node level output dengan menampilkan setiap node. Lapisan tersebut didefinisikan dengan A kali W, dengan matriks W merupakan trainable parameter matrix. Di samping itu terdapat dua kelemahan. Di antaranya untuk setiap node setiap vektornya dari setiap node yang bertetangga dijumlahkan, tetapi tidak untuk node itu sendiri. Yang kedua, matriks A tidak dinormalisasi sehingga perkalian dengan matriks A akan mengubah segala vektor. Perlu dilakukan normalisasi matriks A untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan metode yang digunakan pada paper ini akan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abin. Kemudian data yang digunakan pada penelitian ini adalah GDSC atau Genomics of Drug Sensitivity in Cancer. GDSC sendiri merupakan proyek screening sensitivitas obat ekstensif yang tidak hanya berisi sel omics tapi juga data respon obat untuk obat anti kanker pada ribuan lini sel. Kemudian penelitian ini menggunakan 3 jenis data omics, yaitu ekspresi gen atau GE,
mutasi dan penyimpangan nomor salinan atau MUT-CNA, lalu yang ketiga metilasi. Nah, pada eh, paper ini data setnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu 80% sebagai data latih, 10% sebagai data validasi, dan yang ketiga itu dibagi 10% sebagai data pengujian. Selanjutnya, bagian hasil. Selanjutnya, di bagian hasil, untuk data single omics, percobaan Graumic DRP menunjukkan data ekspresi gen memiliki kinerja terbaik dalam hal RMSE, yaitu sebesar 0,0259 dan CCP 0,9165. Sementara itu, mutasi dan data penyimpangan nomor salinan memiliki kinerja tertinggi, yaitu 0,9317 untuk CCP dan 0,0238 untuk RMSE. Dalam setiap jenis data omics, GRA Trans DRP mengungguli Graumic DRP untuk CCP dan RMSE. Untuk data multi-omics, kombinasi metilasi dan ekspresi gen mencapai kinerja tertinggi dalam model Graumic DRP. GRA Trans DRP menunjukkan bahwa kombinasi mutasi dan metilasi mencapai hasil yang lebih tinggi. Secara khusus, CCP hasil MUT-CNA dan METH di GRA Trans DRP adalah 0,9353, lebih tinggi dari CCP hasil METH dan GE di Graumic DRP, yaitu 0,9310. Di antara teknik reduksi tiga dimensi, kernel PCA mencapai kinerja terbaik dengan 0,9356 untuk CCP dan 0,0235 untuk RMSE. Eksperimen ini menunjukkan bahwa data ekspresi gen tidak dapat dipisahkan secara linear dalam dimensi saat ini. Sebagai gantinya, metode kernel PCA dan ISOMAP memproyeksikan data saat ini ke ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana terdapat hyperplane yang dapat dipisahkan secara linear melalui kumpulan data. Grafik transformer menggunakan semua data omics dengan teknik kernel PCA mencapai kinerja prediksi terbaik baik dari segi RMSE dan CCP di antara semua percobaan dalam penelitian ini. Artinya, mengintegrasikan lebih banyak fitur tidak perlu dalam hal kinerja karena ada redundansi dalam data omik. Akibatnya, menerapkan teknik reduksi dimensi ke data omik sebelum dimasukkan ke dalam model akan meningkatkan kinerja dan melepaskan potensi graph transformer dalam representasi grafik. Sebagian mendukung klaim bahwa graph transformer mengekstraksi fitur simpul yang lebih baik dalam grafik heterogen. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode yang digunakan adalah graph transformer for drug response prediction atau GRA Trans DRP untuk memprediksi nilai respon dengan mengambil informasi kandungan kimia pada obat dan data multiomics dari sel. Obat yang disajikan dalam format SMILES yang diunduh pada PubChem, lalu Open Source Chemical Informatics Software atau RDKIT, yang digunakan dalam membangun molecular graph yang mencerminkan interaksi antara atom di dalam obat. Selanjutnya, atom yang berasal dari DeepChem digunakan dalam mendeskripsikan node pada graf. Atom ini menggunakan sebuah vektor biner multidimensi. Jika ada sebuah ikatan antara sepasang atom, maka X tersebut akan ditetapkan. Hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan grafik biner dengan node-node yang diatribusikan dibangun untuk setiap input SMILES graph. Bisa di-cut gue gak tadi? Gue kayaknya salah itu. Grafnya. Apa slide-nya? Lanjut.
Oke, gua mulai dari awal lagi kali ya. Sorry tadi. Ini nanti pas Habil udah ngomong daga panjang tuh langsung ini aja.